Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga tentang tata letak atau layout. Ya, layout. Apa sih itu tata letak atau layout? Ya, jadi di sini penjelasannya adalah sebuah usaha untuk mendapatkan komunikasi visual yang komunikatif dan menarik dengan cara menyusun dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti huruf, teks, garis tebal, dan warna sebagainya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sebutkan di materi yang pertama tentang unsur dasar desain grafis, ya, di mana unsur dasar desain grafis ini kita jadikan satu, dipadukan ke dalam prinsip tata letak, ya, dijadikan satu. Tujuan tata letak atau layout menghasilkan sebuah desain atau media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap halayak ramai. Jadi seperti membuat poster dan sebagainya, yang kita memadukan sebuah garis, huruf, teks, garis tebal, terus warna dan sebagainya, kita jadikan satu ke dalam prinsip tata letak yang efektif, yang enak dilihat, ya, yang enak dilihat. Prinsip dasar tata letak yang pertama ada keseimbangan atau balancing. Merupakan prinsip dalam layout yang menghindari kesan berat atau ketidakseimbangan bidang atau ruang yang terisi oleh unsur-unsur seni rupa. Balance dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris atau keseimbangan yang ketika keseimbangan unsur visual secara vertikal maupun horizontal ini menggunakan dua elemen yang tata letak dengan jarak yang sama, ya, dengan jarak yang sama. Seperti contohnya di sini cermin. Titik tengah adalah garis cermin, ya. Jadi kita kalau menatap cermin, apa yang ditampilkan oleh cermin itu akan sama persis. Nah, itu yang dinamakan keseimbangan simetris. Nah, yang keseimbangan simetris. Yang kedua ada keseimbangan asimetris. Nah, penjelasannya adalah asimetris adalah terjadi apabila unsur visual dari elemen desain tidak merata, namun tetap terlihat seimbang. Gaya ini merupakan pemainan visual kontras, warna, dan sebagainya dengan titik yang beraturan. Itu asimetris. Yang kedua, dalam unsur tata letak itu ada alur baca atau movement. Biasanya ini digunakan untuk kebutuhan dalam website, ya, dalam website. Jadi gimana caranya untuk mengatur sebuah tata letak yang enak dilihat dan enak dikunjungi setiap hari. Alur baca dibuat oleh desainer yang dirancang sistematis dengan tujuan mengarahkan mata pembaca dari bagian satu ke bagian yang lainnya dalam menelusuri sebuah informasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya digunakan dalam kebutuhan sebuah website, ya. Dalam website akan ditampilkan beberapa informasi yang dimana informasi tersebut satu enak dilihat, yang kedua saling berkesinambungan. Jadi kalau saya melihat ini, wah seperti ini, lalu selanjutnya saya melihat seperti ini, lalu akan melihat yang lainnya seperti itu. Yang ketiga ada penekanan atau emphasis, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan penekanan pada unsur visual seperti gambar, judul teks, dan lain-lain pada layout. Penekanan dibuat dengan cara membuat unsur visual yang diperbesar, dipertebal, atau cara lainnya yang membuatnya lebih menonjol. Contoh lah, kalau kalian biasa sering lihat YouTube, biasanya dalam satu video akan ada yang namanya thumbnail. Nah, kalau thumbnailnya yang berupa clickbait, ya, biasanya contohnya dalam satu thumbnail itu ada satu buah foto yang dimana terdapat sebuah tulisan, ya, yang terdapat sebuah tulisan itu yang menekankan contoh kayak makan enak, ya, contoh kayak makan enak, ternyata itu hanya clickbait atau umpan saja, umpan dimana agar orang lain akan melihatnya, ya. Selanjutnya ada kesatuan atau unity, itu menciptakan sebuah kesatuan, ya, menyatukan beberapa gambar dengan pemisah garis dan memberikan informasi dari beberapa bagian tersebut sehingga tercipta keselarasan visual
dengan pemisah garis yang seimbang, demikian ya, kesalahan visual yang seimbang. Nah, contoh seperti ini satu kesatuan unity ya. Jadi semua tata letak yang ditampilkan dalam sebuah desain grafis itu akan memiliki satu kesatuan utuh. Demikian penjelasan tentang tata letak atau layout ya. Biasanya kalian bisa melihat sebuah tata letak atau layout itu pada sebuah, contohnya kalau kalian membaca koran ya, dalam satu koran tersebut biasanya ada tata letak tersendiri yang didesain oleh si percetakan koran tersebut. Atau yang kedua majalah, entah itu majalah botani, majalah hewan dan sebagainya, biasanya akan didesain sedemikian rupa dengan tata letak yang mereka yakini akan menarik perhatian untuk orang-orang dalam membacanya. Sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya.